yang selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Ilka Asari SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yani Ahmad, saat ini sedang mengikuti kegiatan di Bapak Ibu dari Masjid Muhammadiyah Alhamdulillah syukur kepada Allah. Pada kesempatan ini, alhamdulillah di sisi ada beberapa guru yang saat ini akan menampilkan atau mengikuti kegiatan salah satu di antara guru adalah pada kesempatan ini akan memaparkan tentang diseminasi disiplin. Kita sudah semuanya bahwa disiplin itu satu hal yang gampang kita ucapkan, tetapi memang butuh perjuangan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dulu kita sering mengenal dalam istilah menetapkan disiplin itu ada maksud dan teori. Ada perkembangan selanjutnya kita diberi gerak logika itu ada sebuah disiplin tersebut. Nah, pada kesempatan ini nanti semoga beliau itu menguasai ilmunya, bisa menerapkan untuk beliau sendiri, dan nanti teman-teman bisa mencontoh pelajarannya atau menirunya. Administrasi, dulu itu kan ada juga administrasi atau hal-hal yang baik itu secara atasnya bisa kita copy paste, tetapi untuk budaya disiplin itu bukan hanya di copy paste, tapi juga harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lakukan berulang-ulang, nanti otomatis akan bisa menjadi kebiasaan dan nah, pengulangan itu kan harus ada figur, ada contoh, ada pelajaran, dan kuliah ini saat ini sedang mengikuti bagaimana program kegiatan di situs positif yang bisa diterapkan di sekolah, dan nanti dampaknya adalah bisa ditiru dicontoh oleh guru-guru, dan harapannya semoga Bapak sekalian itu diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mencapai apa yang dilakukan oleh guru. Lagi saya ucapkan semangat kepada guru ini yang saat ini sedang mengikuti kegiatan guru pemuda. Mudah-mudahan ilmu yang diperolehnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sekolah contoh ini dan dicontoh oleh guru-guru. Saya kira itu dari saya. Waktunya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Ilka Asari SPD. Acara yang selanjutnya adalah pemaparan materi diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yani Maulana SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum dimulai diseminasi ini, marilah kita ice breathing dulu untuk mengembalikan konsentrasi. Caranya, Bapak Ibu semua, tebak pikiran saya melalui kata tanya. Misalnya, saya contohkan dulu ya. Misalnya pakaian, gitu kan? Misalnya pakaian. Jangan akan tanya, pakaian ada? Nah, jawabnya hanya dia dan tidak. Paham? Nanti akan ketemu apa yang ada di pikiran saya. Betul? Paham? Oke. Siap. Siap ya Bapak Ibu? Oke. Yuk, mulai
Tidak. Tidak, tidak. Tidak. Dari Semarang tidak. Tidak. Mana kan? Mana Bu? Berupa barang. Barang, iya. Barang bisa jadi Bu. Ya, keras. Ayo, lagi. Oleh. Dimakan, makanan, ya, betul. Oleh. Rasanya manis, betul. Ayo pertanyaannya. Tidak. Rasanya manis tadi sudah dijawab manis. Ada buahnya, betul. Ada yang ada buahnya. Tidak. Bentuknya Bulat, betul. Ayo asalnya dicari lagi asalnya. Oleh. Asalnya. Dari Bali ya. Baik. Menemukan kita menemukan kalian semua. Oke, sudah sedikit. Kita akan mulai dengan pemantik satu. Apa itu budaya positif? Ayo Bapak Ibu, bisa mewakili apa itu budaya positif? Ya, Ibu. kebiasaan positif. Kebiasaan positif atau kebiasaan yang baik. Itu oke? Baik, betul. Ibu sudah memaparkan bahwa budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Oke, nah sebelum masuk ke budaya positif, kita akan berbicara tentang pendidikan menurut KHD. Siapa KHD Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Kita semua sudah tahu itu Bapak pendidikan kita semua ya. Jadi pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, ada yang mau menjabarkan, Bapak Ibu semua mau menjabarkan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Monggo Bapak Ibu, menurut artinya itu tadi pengertian itu apa menurut panjenengan? Monggo Bapak Ibu. Monggo. Oke. Nggih, monggo. Nggih. Saya akan membuat pertanyaan pemantik. Menuntun itu berarti gimana Bu? Menuntun, membimbing, bukan menciptakan, mengarahkan, bukan menciptakan. Bahwa anak-anak itu punya kodratnya masing-masing. Kodrat itu menurut Bapak Ibu apa? Kodrat apa Bu? Menurut Bapak Ibu? Apa? Anak itu punya pembawaan sendiri-sendiri. Jadi tidak semua anak itu sama. Nah, kita ini hanya menuntun, bukan menciptakan. Baik, ada penjelasan selanjutnya. Kedua, nah di sini, masih pendidikan, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa, nah ini contohnya, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik.
Jadi pendidik itu diibaratkan petani sama Ki Hajar Dewantara yang menanam padi misalnya hanya menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain. Jadi pendidik itu menuntun dia tidak bisa membuat padi menjadi jagung. Ya, kodratnya tadi padi tetap padi, gitu ya. Akhirnya bisa merawat saja. Merawatnya tadi gimana? Contohnya merawat padi, Bapak Ibu? Memberi pupuk. Oke, baik. Selanjutnya Mas. Oke. Ini penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Satu, sekolah tempat bercocok tanam. Jadi kalau petani tempat bercocok tanamnya apa? Kalau petani? Kalau petani tempat bercocok tanamnya apa? Sawah. Sawah atau ladang. Nah kita Bapak Ibu tempat bercocok tanam kita apa? Sekolah. Baik. Terus kedua, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ini bagian dari menuntun tadi, ya. Karakter anak menjadi baik. Jika kita menuntun dengan baik, maka karakter anak-anak kita akan menjadi baik. Karena karakter adalah landasan dari semua hal. Oke, baik. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab guru adalah satu, menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari saling belajar. Ibu, makna saling belajar itu bagaimana, Bapak Ibu? Saling belajar. Ayo perhatikan, Bapak Ibu, saling belajar. Saling belajar. Benarkah yang belajar dengan siswa kita? Selain siswa kita yang belajar siapa Bapak Ibu? Guru. Jadi kita saling belajar. Di sini yang tadi makna dari penuntun tadi kan saling belajar. Kedua, warga sekolah yang saling mendukung. Tanpa ada dukungan dari semua warga sekolah, kita tidak akan menciptakan disiplin yang positif. Tiga, saling bekerja sama. Empat, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Nah, kalau itu sudah terlalui, terbentuklah budaya positif di sekolah kita. Oke, lanjut Mas. Nanti kita sedikit lagi. Oke, pemantik dua. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Apa pentingnya? Ayo dijawab, Bapak Ibu. Terciptanya lingkungan yang menjadi nyaman dan damai. Iya, terciptanya lingkungan yang nyaman dan damai. Betul, sepakat? Sepakat. Jika lingkungan nyaman dan damai, bagaimana hasilnya dari pembelajaran kita? Maksimal. Baik. Oke, lanjut Mas. Oke. Yang kedua nih, keterangan dari budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan itu apa Bapak Ibu? Kebajikan apa? Nilai yang baik, nilai yang baik. Contohnya gimana sih nilai yang baik itu? Bapak Ibu, nilai yang baik contohnya. Nilai tanggung jawab. Apa lagi? Tolong menolong. Apa lagi? Apa? Bermusyawarah, kebersamaan. Apa lagi? Sopan santun. Apa lagi? Amanah jujur. Nah, ini nilai kebajikan universal. Tapi untuk semuanya. Teori motivasi
penghargaan dan restitusi. Nah, nanti kita akan belajar kalau motivasi seperti apa, hubungan seperti apa, penghargaan bagaimana, restitusi bagaimana. Keyakinan kelas, sudah pernah menciptakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah. Baik, lanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar setiap manusia pasti punya kebutuhan dasar. 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Baik. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina. Artinya apa Bapak Ibu? Belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Belajar itu hanya di sekolah aja, kenal saja kan? Oke, 2. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kenapa Socrates dan Plato? Pernah lihat? Pernah baca biografinya? Pernah. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Tujuan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, betul? Ya, oke. Lanjutnya. Disiplin positif, masih keterangan tentang disiplin positif. Banyak sekali suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Yang selama ini sering kita lakukan adalah pakai ancaman. Yang di dalam penerapannya, murid diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan disiplin positif tanpa sokongkan ancaman maupun hukuman. Jadi teori reward and punishment di disiplin positif sudah tidak berlaku. Oke, baik. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Ini tadi sudah kita bahas. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, lanjut Mas. Jadi di kurikulum merdeka ini nilai kebajikan universal mengacu pada apa? Pada apa itu? Profil pelajar Pancasila. Ada apa aja? Satu beriman. Oke. Kedua. Ketiga. 4. 5. 6. Jadi ada berapa orang pelajar Pancasila? Ada 6. Jadi disiplin positif ini mengacu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini. Kira-kira kalau pada profil ini terus kita bisa menerapkan disiplin positif, negara kita damai. Dan murid-murid kita nanti kelak kalau besar jadi orang yang matang atau tidak? Matang dalam segi emosi. Oke, baik. Lanjut. Oke. Nih, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidakamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada motivasi internal untuk menjadi orang yang
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Oke, baik. Lanjut. Oke. Nih, kita selama ini ketika menerapkan reward sama punishment, kita ini didukung oleh penghargaan. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita kasih hukuman atau penghargaan itu hanya berpengaruh jangka panjang, jangka pendek, tidak jangka panjang. Karena nggak ada motivasi yang tadi dari mana tadi? Dari ya. Nah, oke, penghargaan mendukung, penghargaan itu mendukung kita. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kan kita jadi saling tidak percaya. Misalnya nanti, aku kalau sudah dikasih, kalau nggak dikasih reward, aku nggak mau seperti ini. Gitu, itu merusak hubungan. Baik, lanjutnya Mas. Oke, kita speaking dulu yuk. Oke. Speaking dulu. Tepuk dulu. Oke, sekarang misalnya saya menunjuk ibu menyebutkan dua suku kata mata gitu. Nanti ibu dua boleh lewat ke ibu, jadi menyebutkan jenengan ibu ini harus berapa suku kata. Saya 4 boleh, 5 boleh. Paham? Bisa kita mulai dari saya. Ibu 2. Ya, kunci siapa Bu? Ibu Sinta. Ya, berapa? Berapa Bu? Suku kata berapa? 4 suku. 4 suku kata. Ya, baik. Mata saya, menunjuk Pak Saka. Berapa suku kata? Bu, berapa suku kata dulu? Sebutkan 4 juga. Boleh nggak berhubungan dengan mata lagi yang lain? Kita makan. Baik, menunjuk siapa Mas? Pak. Menunjuk siapa? Budita berapa Pak? Nah. Ayo. Ya, kita lagi memproses informasi di pikirannya. Oke. Jangan menangislah. Jangan menangislah. Baik, satu lagi Bapak sebutkan namanya. Bapak jadi. Berapa Bu? Yang banyak Bu. Biar ketahuan Bapaknya. 10 kata. Ayo kita makan batagor ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, untuk melatih motoriknya, kita akan tepuk 1, 2, 3. Dor, pakai dor. Tepuk 1, dor. Tepuk tembak 1, dor. Gitu ya. 2 juga gitu ya. Oke, baik. Yuk, kita akan melatih biar nggak kaku. Oke, yuk. Tepuk 1, dor.
yang diberikan. Kalau hukuman itu diberikan sama orang lain. Kalau konsekuensi itu ditanggung ya akibat, gitu kan? Oke, yuk kita tebak. Bu pakai mic-nya, nanti yang tebak ya. Pak. Ya. Oke, 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena akibat ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, kita sudah tahu hukuman atau konsekuensi itu bagaimana. Selanjutnya, nah, ini restitusi. Jadi jika ada masalah, nanti kita akan selesaikan pakai segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperbaikinya dari dalam, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia itu melakukan kesalahan, tapi tanpa temennya itu nggak tahu. Jadi dia nanti akan kembali ke kelompoknya itu biasa saja, tidak merasa bersalah. Jadi teori ini itu lebih memanusiakan manusia. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita ini lebih memanusiakan manusia. Oke, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi tidak kita yang bukan guru yang ngasih solusi, tapi mereka menemukan sendiri. Terus membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini tadi saling belajar tadi dari filosofi Kiai. Jadinya tidak saya saja yang diperlakukan dengan baik. Bagaimana saya harus memperlakukan dengan baik murid yang lain, orang lain juga. Ini adalah dosen 2004. Siapa sih dosen itu? Psikolog pendidikan kan yang sudah kita kenal. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan kan kalau hukuman tadi kita nebus kesalahan toh, misalnya terlambat hari bilang kan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Ketika seorang guru menghukum muridnya, hubungannya apakah akan baik? Tidak. Nah, pakai restitusi ini akan memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi nanti yang guru ini melakukan restitusi itu memberikan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok yang tadi sudah kita bahas. Lanjutnya, Pak. Oke. Nah, dari restitusi kita menerapkan disiplin, keyakinan kelas, menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Ya Bapak.
Bapak, kenapa sih pakai keyakinan kelas bukan peraturan? Sebentar, sekarang saya tanya, kalau peraturan itu asalnya dari mana? Dari mana asalnya? Kalau peraturan itu apakah kesepakatan? Misalnya di sekolah ini ada di keyakinan itu keyakinan sama dengan kesepakatan. Misalnya di sekolah ini ada nih peraturan, itu peraturan sekolah tidak boleh keluar tanpa izin. Apakah itu adalah kesepakatan? Yang buat siapa? Kalau sekolah. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan itu yang buat berapa pihak? Dua. Jadi peraturan berapa pihak? Satu. Kalau keyakinan atau kesepakatan dua. Nah ini di sini. Kenapa kok disiplin positif? Kenapa ini melalui filosofi pendidikan yang menuntut tadi? Di sini selalu diperlakukan dua belah pihak. Tidak ada yang satu pihak. Gitu. Kalau dua belah pihak, otomatis kan nggak dari diri sendiri, juga orang lain. Baik, lanjut Pak. Oke, nah ini nih membuat keyakinan kelas. Nanti kita akan praktekkan. Satu, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi nanti sama anak-anak dua belah pihak diskusi dulu mencerminkan keyakinan dulu. Kelas kita itu dibuat seperti apa sih? Itu di sini nanti diskusinya. Terus kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif. Baik, coba kalau yang ini misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan ada kata negatifnya tidak. Makanya diubah menjadi positif. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi gitu. Jadi keyakinan kelas ini pakai kata-kata yang positif. Misalnya jangan terlambat. Bisa diubah pakai kata-kata positif. Gimana Mas? Pak, jangan terlambat. Datanglah pada tempat waktu. Nah, itu nilai kebajikannya itu bisa datang tepat waktu. Lagi ya, sekali lagi. Misalnya, tidak boleh berisik di kelas. Ganti ibu, sampingnya diubah menjadi kata positif. Tidak boleh berisik, menjaga ketenangan kelas. Baik, oke. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini harus ditinjau berulang-ulang. Jadi nggak satu tahun gitu terus. Nanti sudah nggak relevan. Misalnya tadi menjaga ketenangan dari keyakinan kelas menjaga ketenangan. Kok udah tenang? Ya kita tinjau lagi. Apalagi kita diskusi lagi mulai dari awal lagi seperti itu. 4. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah tadi dari ini tuh nilai-nilai kebajikan. Misalnya tadi yang membuang sampah sembarangan, itu kan nilai kebajikan menjaga kebersihan. Jadi itu berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Jadi semua harus berperan. Menyampaikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Oke baik Pak, lanjut. Nih, dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas ini saya sudah berdokumentasi. Lanjut Pak. Nah, ini perlu diingat. Nah, membuat keyakinan kelas itu mengacu pada kebutuhan dasar manusia. Kita punya dasar itu mengacu pada itu kebutuhan. Baik, bukan kebutuhan sekolah, bukan kebutuhan gurunya. Jadi kebutuhan dasar sama siswa kita. Ya, maksudnya apa? Kebutuhan dasar kita. Coba selanjutnya. Nah, nih ada yang guru yang belum
benar kita manusia butuh kesenangan. Benar. Betul. Benar. Oke, kedua apa? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Benar, kita butuh cinta, nggak boleh kita aja. Kita butuh cinta dan kasih sayang. Oke. Ketiga, kebahagiaan. Benar. Keempat, apa? Ayo. Keempat. Oke, lanjut. Kelima, bertahan hidup. Oke, baik. Nah, membuat keyakinan di segitiga restitusi itu yang perlu berdasarkan kebutuhan manusia, bukan hanya sepihak tadi. Baik, lanjut Pak. Nih, kebutuhan dasar manusia sudah kita jabarkan tadi. Yang tadi kita belum bisa melengkapi tadi yang mana sih? Penguasaan. Itu kita ternyata butuh juga ya penguasaan. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang kelima posisi kontrol. Kontrol dalam menghadapi masalah. Kan tadi kayak kita sudah. Nah sekarang kan masih ada masalah yang di sekolah kita berkaitan kita dan murid kita. Nah ini kita belajar 5 posisi kontrol. Ada 5. Ada kontrol penghukum. Nanti yang akan dijelaskan selanjutnya. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, nih, ini dijelaskan di video ini tentang posisi kontrol. Nah, Salam bahagia hidup dan dampak dunia. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mendidik. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat dasar bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naten yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab ya? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
gimana, Ren? Kamu sebenarnya bikin susah ya? Kalau kamu lama-lama, nanti itu yang bikin apa sekolah, nak. Bisa nggak ibu yang sama kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu, maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan contoh lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu berbuat kolesterol. Saya cepat terus. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut rasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis guru saya membangunkan saya Bu. Kamu kalau nyalain ibu kamu. Kamu pakai anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap nggak kecil kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana, sudah beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, atau cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih bersifat eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga pada waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja.
semalam. Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi, apakah ada meyakini kondisi saling mengenal tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menjaga alarm saya Bu. Baik, kalau kalian punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah KM dan ibu kalian. Kira-kira akan mereka alarmnya kapan, Bu Ren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelasmu mulai. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan tekanan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah Baik, ibu-ibu udah menyiapkan, ibu bapak udah menyaksikan video. Coba Bu, posisi kontrol yang paling tinggi, posisi apa? Pakai ibu, Pak. Posisi apa? Posisi manajer. Kenapa sih posisi manajer itu kok paling diterapkan untuk mengatasi masalah? Karena ada dorongan jadi melatih dorongan untuk siswa menemukan apa? Menemukan solusi. Terus dorongannya itu dari dalam siswa sendiri, menciptakan kesadaran diri. Oke baik, lanjutkan Mas. Nih gambaran restitusi tadi sebagai restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, lanjut Mas. Nah, tadi sudah ya kita lihat tiga langkah restitusinya sudah kita jelaskan tadi. Baik, selanjutnya Mas. Oke, sudah semua Mas. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan. Kesediaan dan usaha murid untuk memperbaiki kesalahan. Pemecahan masalah sebisa mungkin yang relevan. Tanyakan kapan akan merubah identitas gagal menuju sukses. Jadi ditanyakan, nggak sepihak lagi. Lanjut. Nih, sudah stop Mas. Baik. Ini pemaparan dari saya tentang disiplin positif. Bapak Ibu, semoga nanti bisa diamalkan di sekolah ini. Oke, SDG dulu yuk. Kita kasih bisa. Kasih apa? Kita kasih apa?
60 menit kok loh. Udah 60 menit loh. Tadi berapa menit? 50 menit ada. Demikian tadi pemaparan materi diseminasi disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Riani Maupun SPD. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah tanya jawab kepada peserta. Jika ada yang bertanya, kami silakan. Silakan. Selamat siang, untuk bertanya saya Aisyah. Saya akan menjawab kelas 5. Izin bertanya, bagaimana kemarin mengikuti pendekatan sosial dari masyarakat siswa? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan saya Pak Ayu, sebenarnya Bu, kalau semisal ini diterapkan di sekolah semisal berbahan agak pelosok itu ya di lingkungan kota, apakah mungkin akan berbeda Bu? Soalnya kan dari murid-muridnya juga berbeda. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pertanyaan pertama yaitu apakah penerapan disiplin positif memengaruhi kehidupan sosial kita? Oke. Penerapan disiplin positif tadi kan berdasarkan kebutuhan kita. Ada kesenangan, ada kekuasaan, ada kasih sayang dan cinta, ada apa lagi tadi Bu? Ada penguasaan, ada kebutuhan hidup ya. Otomatis jika kita memiliki dasar dari kebutuhan yang dibutuhkan semua manusia, jika kebutuhan itu terpenuhi, maka lingkungan sosial kita juga akan nyaman, akan tercipta semua yang positif. Ketika semua positif, apa yang kita hasilkan akan positif. Seperti itu Bapak. Ada lagi? Itu cukup? Oke, baik. Yang kedua Bapak adalah jika disiplin positif diterapkan di SD yang pelosok, bukan perkotaan, bisa. Kan tapi kan berdasarkan kebutuhan itu. Setiap manusia walaupun di kota atau di pelosok, semua kan kebutuhannya sama. Begitu Bapak. Ada cukup penjelasan dari saya. Oke. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Bisa pertanyaan, saya Ryan dari kelas 3 kelas 3. Kalau kasusnya itu terlambat datang ke sekolah, itu kan otomatis yang jaga jurusan kita atau itu mungkin itu hanya ada Pak Sabda. Nah, pertanyaannya kan dari tadi dari yang paling baik itu tadi kan kayaknya tentang manajer atau manajer itu paling baik. Nah, apakah itu efektif diterapkan di dalam sekolahan ketika yang ada di depan gerbang itu satpam, bukan seorang guru? Apakah satpam harus menguasai ilmu ataupun disiplin tentang kekuasaan itu tadi, atau ada guru pengganti, entah itu dari atau gini aja, siapa sih yang paling berperan untuk menjadi kontrol tersebut? Apakah ada guru, satpam maupun yang lainnya? Terima kasih. Ya baik Pak Mulya. Siapa sih yang paling berperan dalam menerapkan disiplin positif ini? Jadi semua lini, jika disiplin positif ini mau tercipta, akan tercipta di sekolah ini, semua warga sekolah
sudah siap kita panggil dibawa ke ruangan tersendiri. Jadi tidak di depan umum karena tadi sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Misalnya dia di depan umum kan malu, jadi kebutuhan kekuasaannya kan jadi tidak terpenuhi gitu ya. Jadi dibawa ke ruangan khusus, ruangan BK. Nah nanti 3 orang, itu ada 3 orang. Yang satu berperan sebagai institusi, yang satunya itu saksi, dan yang satunya budak saksi. Seperti itu. Cukup Pak Maya? Oke, baik. Terima kasih Bu atas jawaban. Baiklah teman-teman, nanti jika masih ada yang ingin ditanyakan boleh Ibu Yani. Sudah bisa kita campur ya. Oke, demikianlah tadi rangkaian acara diskriminasi disiplin positif pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan acara. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riani dan juga Bu Hesti. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif, budaya positif ini, saya sangat senang sekali. Dari situ saya mendapatkan gambaran bagaimana cara mendidik anak dengan kesalahan mereka. Jadi kegiatan ini sangat positif dan menumbuhkan rasa senang sekali lah pokoknya. Semoga dapat kita ambil manfaatnya bersama-sama. Sukses untuk Bu Riani dan juga Bu Hesti atas ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Hesti dan Bu Riani atas kegiatan ini, sehingga saya bisa menambah ilmu dan bisa diterapkan di dalam kita untuk mendidik anak-anak kita di sekolah. Dan ini adalah ilmu baru, bagaimana kita mengatasi anak-anak yang melanggar tentang kedisiplinan di sekolah kita. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi guru dan anak-anak di sekolah. Terima kasih sekali, semoga Bu Hesti dan Bu Riani sukses dan tetap semangat untuk menimba ilmu-ilmu nanti yang akan ditularkan kepada kita semua. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kemarin Bu Riani sudah menjelaskan apa? Peraturan yang kita sepakati bersama-sama. Siapa yang menyepakati? Siapa yang menyepakati, Arya? Siapa? Kita semua. Wah, oke, kita mulai ya dari pertama. Yuk, aku ingin kelasku, ditulis. Kamu pengen kelasmu seperti apa? Kelas 3 Sri Banun itu seperti apa? Oke. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah selesai? Oke. Coba Saci, kamu pengen kelasmu seperti apa? Indah. Salma pengen kelasnya bersih. Sini. Siapa? Atar pengen kelasnya indah. Oke. Ya, sekarang pertanyaan kedua. Aku ingin temanku ya di kartu berikutnya
Aku ingin temanku. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Alicia, kepalanya diangkat. Oke. Coba, sudah ya? Coba. Hirzi, aku ingin temanku. Apa? Baik. Oke. Zizi, Haula, aku ingin temanku. Apa? Baik. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga. Aku ingin suasana kelasku menjadi, aku ingin suasana kelas seperti, yuk, sampingnya boleh. Aku ingin suasana kelasku titik-titik. Oke, sudah. Oke. Yuk, sekarang tadi pertanyaannya, jawabannya siapa? Jawabannya Hansa Salma. Aku ingin kelasku menjadi apa yang nomor 1 tadi? Bersih. Kalau bersih, panggil Arya. Kalau bersih, berarti kita harus, keyakinan kelas kita adalah apa? Menjaga kebersihan. Yuk, kita tempel siapa yang bersih, indah, rapi, berarti menjaga kebersihan, keyakinan kelasnya. Tempel di sini, yuk. Siapa yang jawabannya itu? Silakan sini. Itunya dibawa, kartunya yuk, ditempel. Oke, urut. Sini. Ya, segera sampingnya. Segera. Oke. Sudah. Oke, silakan duduk. Ya. Oke. Selanjutnya silakan duduk. Oke, kartu yang aku ingin temanku, siapa yang menjawab baik, tidak mengejek, rukun, kita tempel di sini. Antri, kita tempel di sini. Antri belakangnya sini. Oke. Belakang. Antri belakangnya. Oke. Dapat ininya cuma 2. Udah, silakan duduk. Iya. Oke. Boleh? Udah? Oke, silakan duduk. Ya, tempel sini. Oke. Silakan duduk lagi. Kalau misalnya banyak hiasan termasuk apa? Di sini. Banyak hiasan. Menjaga kebersihan. Banyak hiasan kok. Menjaga kebersihan. Oke. Ini dapat ininya berapa? Udah, yang enggak ini udah. Oke, silakan duduk lagi. Ya. Nanti malah duduk dulu. Oke, sudah. Oke, silakan duduk. Oh ya, di mana? Hansa di mana? Oke, di sini. Oke. Lanjut. Aku ingin suasana kelas menjadi tenang. Siapa yang jawab tenang, tidak berisik? Yuk, ditempel sini.
Ini gimana masuknya? Oke, sudah. Oke. Oke. Sip. Iya, setelah ini ya. Oke. Lanjut, silakan duduk. Yuk yang terakhir. Yang terakhir itu aku ingin tidak jajan ketika istirahat pertama. Jajannya istirahat kedua. Yuk ditempel. Hirzi, tempel. Ayo sini. Yuk, Hirzi. Fala ditempel. Sini. Gibran. Yuk. Oke. Oke, ya. Oke. Siapa lagi? Oke. Oke. Yuk, Dikra. 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 Iya, tempel sini. Sini, tempel sini. Atar. Oke. Ya. Oke. Oke, anak-anak. Sudah selesai? Yuk, panggil Arya. Oke. Yuk. Sekarang kita sudah selesai. Bikin apa tadi? Bikin apa tadi? Bikin apa tadi? Kesepakatan kelas. Yuk, berarti hari ini kita sudah sepakat bersama-sama. Kesepakatan kelas kita adalah satu apa? Dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Satu apa? 2, 3, 4. Hemat. Oke. Semua sepakat? Semua sepakat? Panggil Alarik. Semua sepakat? Oke. Manfaat mempunyai kesepakatan kelas menjaga kebersihan apa? Apa manfaatnya? Apa? Kelasnya menjadi bersih, kelasnya menjadi rapi. Manfaat menjaga kerukunan, tidak berisik, tenang. Manfaat menjaga ketenangan, apa? Oke. Manfaat hemat, apa? Oke, terima kasih. Kesepakatan kelas hari ini, kelas 3 apa? Sri Banun sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Sudah ya, kita sepakati bareng-bareng ya. Ya.